Kamu pensinya ukuran berapa? 5 Pak. 5. Oh, beda sedikit. Kita tukaran boleh nggak? Selfie Pak, selfie semua berebutan. Betul nggak? Waktu berangkat sama-sama guyup, pas rebutan foto lupa, dorong-dorongan, lupa nih teman sendiri, lupa saudara, lupa bareng-bareng. Terus kalau sudah dorong-dorongan, nanti saya sering rasakan ini, ada yang bilang begini, Pak Anies udah cukup, Pak Aniesnya capek, Pak Anies capek. Siapa yang bilang begitu? Yang udah selfie. Yang udah selfie itu bilang cukup. Loh yang belum gimana? Jadi kita ini seringkali nih, kalau saya udah dapat, saya nggak mikirin yang lain. Negeri ini tidak boleh begitu. Tidak boleh. Jadi waktu kita kumpul di sini juga begitu. Jangan sampai yang penting saya udah bisa ikut lihat, yang lain ketutupan nggak penting. Oh nggak boleh, betul tidak? Kita ingin adil, bukan? Dan kalau ingin adil kita harus tunjukkan, mulai dari pikiran kita harus adil. Shallallahu alaihi Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya merasa bersyukur sekali bisa sampai bersama di sini, sebuah silaturahmi di Pondok Al-Falak ini. Nama daerahnya itu adalah Pagentongan. Jadi bukan Pagentongan ya, Pagentongan. Saya tadi mendengar bahwa di sini sebuah pondok yang usianya sudah lebih dari 130 tahun. Dan ini adalah pondok di mana pejuang-pejuang pada masanya dulu ikut berperan, betul tidak? Jadi ketika hari-hari ini kita sama-sama memperingati Hari Santri, maka sesungguhnya ini adalah kita mengenang atas apa yang sudah dikerjakan generasi sebelum kita. Ya, peristiwa 22-nya itu adalah resolusi jihad. Tapi sesungguhnya yang turun terlibat bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di sekitar kawasan Surabaya, tapi termasuk di Jawa Barat sini, termasuk di Bogor sini, semua terlibat langsung. Kalau saya boleh istilahkan, menggulung kolonialisme. Bagian kita menggelar keadilan dan kesejahteraan. Jadi ada yang bagian gulung kolonialisme. Nah, tugas kita sekarang bikin kesejahteraan, memastikan bahwa apa yang kita dapat dari kemerdekaan ini adalah keadilan, adalah kesejahteraan. Nah, buat izinkan para kiai semua di sini, saya menyapa adik-adik di sini, para santri. Ya, ini ya kakek ya. Jadi begini, kakek saya dulu tadi ceritain, memang pernah juga bersama ketika zaman revolusi, termasuk tinggal di Bogor. Ketika zaman revolusi itu kakek kami asal Surabaya, tapi pindah-pindah ke Cirebon, ke Jakarta, di Bogor. Dan saya dengar kisahnya ketika dulu di Bogor sempat bersama-sama di tempat ini. Insya Allah mereka bersama-sama ruhnya nih. Nah, buat adik-adik semua yang hadir bersama di sini, adik-adik para santri
Ini santrinya laki dan perempuan ya? Adik-adik, saya mau tanya, kalau bangun jam berapa? Jam berapa bangunnya? Jam 3 pagi. Kalau tidur jam berapa? Jam 10. Sebelum tidur jam 3. Kalau habis bangun jam 3 apa kegiatannya? Tahajud. Habis tahajud apa? Sholat subuh. Habis sholat subuh? Ngaji. Sampai jam berapa? Jam 6. Habis jam 6 apa? Mandi. Sekolah. Mulai masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Selesai sekolah? Jam 2. Selesai jam 2 apa? Sampai asar. Nih, adik dengerin nih. Jadi saya ngobrol sama adik semua nih, anak-anak semua. Anda bangun jam 3, terus mulai tahajud, subuh, belajar, terus sampai jam 10 malam. Itu dikerjakan seminggu sekali apa tiap hari? Tiap hari dikerjakan. Terus, betul tidak? Coba bandingkan dengan anak-anak lain yang tidak di pondok. Mereka tidak bangun jam 3 pagi, betul tidak? Mereka lebih Jadi saya mau cerita nih. Adik-adik pernah tahu permata? Pernah tahu batu bara? Permata itu kalau dijual timbangannya gram, harganya mahal. Kalau batu bara kalau dijual timbangannya ton. Tidak ada yang jual permata ton. Saya mau beli permata Bu, berapa ton? Tapi juga tidak ada yang jual batu bara. Saya mau beli batu bara, berapa gram? Batu bara hitungannya ton. Tapi adik-adik semua, tahukah adik-adik bahwa batu bara dan permata itu unsurnya sama? Karena itu di tempat yang ada tambang permata biasanya ada tambang batu bara. Kenapa itu terjadi? Perbedaannya, bedanya. Yang tidak kena suhu tinggi, ini sama-sama dari dalam bumi, tidak kena tekanan tinggi, tidak digembleng, dia jadinya batu bara. Yang kena tinggi, yang kena tekanan tinggi, dalam waktu yang panjang dia jadi permata. Adik-adik di sini dibangun, disiapkan untuk jadi permata umat semua. Kalau adik-adik nih, adik-adik menjalani proses pondok ini, yakinlah Allah yang akan jadi bekal untuk di masa depan. Insya Allah semuanya di sini nanti jadi pemimpin di masa depan. Pemimpin yang soleh, pemimpin orang yang bertakwa, yang bisa nanti memimpin di masyarakat, memimpin di dunia usaha, memimpin di pondok-pondok, memimpin di kampus, memimpin di sektor yang ada. Nah, persiapannya dari sekarang. Jadi buat adik-adik semua, persiapannya ke depan. Sekarang saya pengen tanya nih buat adik-adik yang ada di sini. Adik, kalau sudah selesai dari pondok sini, nanti pengen belajarnya kemana? Kamu sudah? Sini. Namanya siapa? Rizky Pak.
Rizky. Rizky asalnya dari mana? Jakarta. Jakarta. Sekarang di sini kelas berapa? Kelas 7. 7. Rizky cerita gimana pengalamannya di pondok ini dan pengen jadi apa nanti kalau udah gede? Presiden. Masuk nggak betah, tapi banyak teman di sini jadi betah, Pak. Nomor 12 ya. Di sini. Mau jadi apa? Nomor gede ingin jadi Kopassus, Pak. Pengen jadi Kopassus? Pengen jadi Kopassus. Jenderal, Pak. Kenapa pengen jadi Kopassus? Karena gagah dan perkasa, Pak. Kita aminkan ya. Insya Allah nanti bukan cuma jadi Kopassus, nanti jadi komandannya Kopassus. Ya, sekarang belajarnya yang rajin, ya. Apa yang dikepengenin sekarang? Sumbangan buat pesantren Al-Falaq, Pak. Sumbangannya apa yang diminta? Kelasnya, Pak. Kelasnya. Baik, ditanya minta sumbangan katanya. Sumbangan seikhlasnya pula. Ya, insyaallah nanti Al-Falaq ini makin banyak dukungannya ya. Amin. Sekali lagi namanya siapa? Rizky, Pak. Rizky, insyaallah rizkinya Pak buat Rizky ya. Rizky, kamu pensinya ukuran berapa? 5, Pak. 5. Oh, beda sedikit. Kita tukaran boleh nggak? Saya pakai peci kecil dulu di sekarang tadi. Rizky disimpan aja bingung itu buat kamu. Itu pecinya disimpan ya. Biar jadi komandan Kopassus. Jadi semua yang saya ingin sampaikan di sini, adik-adik, masa depan masih panjang. Anda yang rajin, kerja keras, dan kalau ada peluang selalu diambil peluang. Ada kesempatan nih seperti si Rizky tadi. Apa sih yang terjadi pada Rizky? Lihat nih. Ketika saya bertanya dia acungkan tangan. Ketika saya bicara dia aktif menjawab. Apa yang terjadi? Dia dipanggil ke depan. Ada puluhan, ada ratusan. Kita seringkali dibukakan kesempatan tapi kita sadar kalau kesempatan sebenarnya sedang dibuka. Ambil kesempatan itu. Kesempatan selalu insya Allah itu akan membawa ke pintu keberhasilan. Jadi ada semua para kiai saya hormati, terima kasih. Doakan kami. Saat ini saya sedang mendapatkan amanat. Amanat menjadi seorang calon presiden yang tadi disampaikan. Doakan agar bisa membawa amanat ini dengan baik. Karena kita ingin Indonesia yang lebih adil. Kita ingin ada perubahan di negeri ini. Jangan sampai di negeri ini kita seperti penonton. Padahal kita ini pemilik di negeri ini. Apalagi ini adalah anak turunan orang yang memperjuangkan negeri ini.
sudah saatnya ini berubah, dan itu artinya kita harus mengikhtiarkan. Tidak mungkin perubahan itu dikerjakan sendirian, tidak mungkin perubahan itu datangnya otomatis. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita semua tahu itu. Kita harus mengikhtiarkan supaya terjadi perubahan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini nanti Allah bukakan pintu keberhasilan. Saya yakin hal ini, niat baik dikerjakan oleh orang-orang baik dengan cara yang baik, dibukakan pintu kebaikannya. Mohon pada semua minta doanya, mohon dukungannya, mohon sampaikan pesan ini kepada semua. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan nantinya bisa berhasil. Dan saya bersama dengan Gus Muhaimin yang kebetulan dapat amanat ini, amanat yang tidak kecil. Sekarang Gus Muhaimin di tempat lain kita bagi-bagi supaya bisa bersilaturahmi lebih banyak lagi. Insya Allah dengan silaturahmi ini, dengan kami menjelaskan, kita berinteraksi, mudah-mudahan jangkauan kita lebih besar lagi. Buat ibu-ibu semua, terima kasih sudah sempatkan hadir. Terima kasih ibu-ibu yang di belakang sana juga, terima kasih. Sampaikan salam pada para suami, sampaikan salam. Ya ibu Juhana juga boleh. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat kesempatan silaturahmi lagi di waktu yang akan datang. Ya. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.